jadi bahan review lagi hasil dari pendampingan hari ini. Baik, ya yang sudah saya sampaikan, jadi kita sekalipun nanti yang dipaparkan ini jurnal yang berbeda, tapi tujuannya adalah untuk belajar di jurnal yang lain ya. Jadi kalaupun bukan di jurnalnya juga menjadi bermanfaat. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi, ini kita sudah bedah jurnal at-taujih ya, beberapa hal yang menjadi catatan, dan catatan sekali lagi ini untuk semuanya, bukan hanya untuk jurnal at-taujih ya. Ini saya letakkan screen aja. Nah, di jurnal at-taujih sekali lagi ini juga menjadi catatan rekaman biar kita nggak lupa ya Pak. Di sini harus berbahasa Inggris karena sekali lagi bahasa interface di sini berbahasa Inggris ya. Home, about, user home, search, current ini kan berbahasa Inggris. Maka uraian di dalamnya harus berbahasa Inggris termasuk deskripsi di depan sini. Poin yang kedua, ini harus terlink ke LIPI seperti saya katakan tadi. Jadi ketika diklik semestinya larinya ke ISSN LIPI di sini. Nah, ini yang belum saya temukan di di at-taujih ya, dan harus diperbaiki. Berikutnya di bagian sini fokus and scope, section policies dan seterusnya, saya lihat sudah banyak yang dilengkapi, tapi fokus and scope-nya justru berbahasa Indonesia. Ini juga menjadi persoalan. Semestinya berbahasa Inggris, kemudian peer review proses, ini bahasa Inggris, dan seterusnya juga berbahasa Inggris. Ya, jadi yang terakhir tadi tentang author fee ya, Pak Abizal, sebisa mungkin dihilangkan sajalah. Menurut saya, meskipun ada meminta misalnya kontribusi atau tambahan dana dari penulis, tetapi itu sebaiknya tidak usah ditampilkan. Jadi for free aja lah. Nanti kemudian kalau sudah terindeks, sudah terakreditasi, ya, tidak ada masalah ya untuk menampilkan itu. Jadi memang jelas untuk apa gitu, untuk cetaknya misalnya kan, pengiriman ongkos itu, cetak. Oke, kemudian dari ini screen-nya bisa dilihat ya, Noval sama Santi. Jangan-jangan orangnya nggak ada sekitar. Kita ngomong-ngomong terus ya. Jadi saya share screen semua. Oh, oke, di sini belum. Oh, nggak bisa Pak, screen tidak terlihat Pak. Oke. Inilah raportnya kalau ini ya, ada online ya. Tapi mau kayak mana? Kalau kita ini kan serba. Baik, akan coba saya presentasikan ya. Ya udah saya lanjutkan saja ya. Tadi kalau saya ulang lagi udah berulang-ulang. Nah, ini sebaiknya dihilangkan ketika ada pengutipan, ya bukan pengutipan, ya, permintaan kontribusi keuangan, sebaiknya tidak usah ditampilkan. Kemudian banyak lagi, kalau dari catatan saya, ya di review policy saya kira sudah ada nih tadi, ya di kebijakannya bagaimana blend review dan seterusnya itu kan sudah. Di bagian dewan redaksi, coba kita perhatikan di sini, ngapi review proses ya, sudah. Ya. Nah, di editorial team,
Ini coba kita lihat di editorial team tadi malam sempat saya buka juga. Nah, di sini yang saya lihat begini Pak. Yang pertama, ini semestinya ada link yang ditanamkan ke sini, bisa melalui bantuan di sini tadi, Base HTML Online Editor ya. Contohnya beginilah yang saya maksudkan. Link yang memberi informasi mengenai jejak publikasinya. Saya buka di sini. Itulah. Mestinya ini ditanamkan link. Jadi misalnya cara mencarinya bagaimana? Ini sebenarnya kalau yang dari tugas kelas A itu sudah saya berikan ya, ada form. Sebenarnya kalau ini tinggal kalau sudah dikerjakan tinggal kopas saja. Ada akun Cinta Pak Abizang. Itu terus. Oh gitu ya. Oke, kalau enggak misalnya di sini yang masuk ke Cinta paling tidak ya. Silahkan cari namanya Stella Abizang, apa muncul atau tidak. Maksud saya link dari Pak Abizal ini kan Sinta ini kan untuk publikasi kan. Ini ya. Oke. Tinggal klik kemudian nanti tentu sebenarnya dari Sinta ini akan tahu Google Scholar juga. Google Scholar-nya juga ada dan nanti. Nah, di satu sisi ini tinggal copy sini aja, copy. Jadi copy, di klik, copy, biar nampak ya. Nah, tinggal taruh di sini, misalnya di sini, link. Seperti saya contohkan tadi, tinggal pasang target di sini, new window, agar ketika diklik nanti muncul ke laman ini kan udah jadi. Ketika diklik Pak Abizal di sini akan muncul ini Sinta ini tadi. Nah untuk per orang Pak. Makanya sebenarnya kalau tugas kelas A kemarin dikerjakan itu sudah selesai karena banyak yang sudah menyelesaikan itu. Saya kan minta ada dalam bentuk tabel tuh Excel. Nama, email, institusi, akun Sinta, Google Scholar. Jadi saya minta untuk dikerjakan di kelas A. Kalau itu ada di ya, tabel itu. Linknya. Oh sudah ya. Nah, itu aja tinggal masukkan. Tinggal masukkan ke sini. Jadi tulis nama, masukkan. Nanti ini kan kerjanya di Journal Manager ya. Nah, setiap ini harus ada jejak publikasi. Itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, nama Winaraniri nggak usah juga di bahasa Inggris kan. Kalau di Futura itu saya bahasa Inggriskan dulu karena niru juga yang lain pakai gitu. Sebenarnya itu nggak perlu, pakai aja Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Jadi tetap saja. Ya, Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Iya, yang lainnya akhirnya ikut ke situ. Padahal itu salah dan harus saya perbaiki. Ya. Berikutnya, masukkan lagi Pak Abizal dan teman-teman semua. Ini harus dipisahkan ini. Ini harus dipisahkan. Jangan di sini, Pak. Buat nanti link yang baru. Jadi jangan editorial team, board of reviewer. Dulu waktu masa akreditasi Islam Futura di instrumennya tuh nggak ada seperti itu. Jadi makanya kalau dilihat Futura itu nggak saya pisahkan. Tapi waktu akreditasi yang baru-baru suruh pisahin, termasuk zona daya itu akhirnya saya pisahkan. Jadi kalau dilihat secara sederhana di sekali lagi ini bukan berarti yang terbaik ya, tapi yang mudah untuk diinikan. Jadi saya pisahkan di sini ada board, ending editor board. Kemudian di sini ada board of reviewers. Nah, di sini ada board of reviewers. Cara pisahkannya? Iya, ini bisa dibuat di static page ya. Ini kan munculnya di static page. Tahu ya static page?
Enggak, maksudnya kalau di Journal Manager masuk. Katakanlah di sini ya. Kata ini saya masuk di Journal Manager ya. Ini di Journal Manager. Karena di Journal Management sini aja. Di sini di settingan di setup system buttons. Ini kan untuk kalau ini blok pak ini kan untuk naruh di pinggir-pinggir nih, ya kan? Nah nanti di sebentar. Saya lihat, ini kan ada static pages. Jadi kalau masuk ke ini masuknya, ini kan ada Journal Management, plugin management, generic plugin. Ini kalau di OJS 2 ya. Nah, Journal Management, plugin management, generic plugin. Nah di sini kan lihat di sini static pages. Nah, tinggal tambahkan di sini. Board of Reviewers, Indexing and Abstracting, Publication Ethics, ini bisa saja ditambah. Add new page. Nah, add new page. Ini kalau mau ini bisa banyak tuh di YouTube itu link-link untuk menjelaskan ini. Tapi nggak mungkin saya jelaskan detail karena waktu terbatas ya. Kalau memang ini di luar waktu nanti boleh kita ini. Ya, karena ini kan sudah sangat teknis dan ini bisa juga dengan OTIN nanti. Nanti nggak harus saya pas nggak sempat nanti bisa dengan OTIN itu insya Allah nanti apa namanya dibantu ya. Berikutnya saya lanjutkan masukan ke ya. Oke. Yang paling penting di sininya nih Pak. Kalau pengen nge-track ini kemana tadi? Nah, di sini. Ini kan home. User, jadi home, buka user, buka Journal Manager, buka static pages. Tadi dia sini, dilihat static page. Ini kan sejarah kita membuka tadi dari home, buka sini, buat sini, tinggal ikuti berarti. Jadi di situ. Nah, jadi dipisahkan, sekali lagi pisahkan, karena ini juga bagian dari masukan yang teman-teman terima dari apa sebelumnya ya, dipisahkan. Antara yang Dewan Redaksi dengan reviewer. Dewan Redaksi ini yang mengurusi harian. Ya, kalau reviewer itu kan yang mengurusi hal-hal apa namanya kualitas tulisan, membaca dan seterusnya. Nah karena itu jangan berhenti di board of editor Pak, jangan editornya doang di situ. Ini kan nggak ada tim teknis sedikit pun di sini. Siapa yang ngurusin OJS-nya gitu kan? Oh nggak ada, taruhlah siapa gitu yang di situ. Jangan. Ya sebenarnya ini apa namanya bebas saja sih ya, yang penting ada editornya. Tapi kan pasti ada yang ngurusi teknis OJS-nya Pak, webnya lah, kemudian ada bagian administrasi, paling tidak ada itulah kan. Nah, jadi mungkin ada yang ahli bahasa, kalau di sini ada saya minta memang teman dari Jambi ini rekomendasi Pak Fajar. Dan bahasa Inggris ini saya pelakma. Bisa saran Pak, nggak mungkin setiap kita ini keterbatasan saya lihat yang untuk yang sangat teknis ini nggak banyak. Nggak banyak saya tengok di kampus ini. Kalau belajar lagi pun Bapak buat bank nama yang bisa OJS yang teknis ini, kemudian Bapak bagi, misalnya si A itu bertanggung jawab atau bisa menjadi rujukan. Nah, ini. Jadi ada biar juga jangan dia lintas itu satu. Karena terus terang ini akhirnya kan kayak misalnya akhirnya saya terdiri dari banyak yang tim teknis, tapi akhirnya ada masanya
walaupun banyak akhirnya nggak bisa melayani karena dia direkrut di tempat yang lain. Di saya kan sebenarnya Irman tuh Pak, Ismail Darimi satu lagi, kemudian Tabrani ada. Saya tengok di dalam sistem saya ini yang udah duluan, tapi ketika saya butuh mereka nggak bisa karena mereka itu rupanya udah ada base duluan sebelumnya ke saya. Gitu. Nah itu jadi agak sulit. Nah kita latih lagi contohnya. Saya kemarin tuh ada banyak hal yang nggak bisa kita yang pernek nih. Saya justru yang bisa bahasa Inggris, bukan saya nggak ngerti, saya bisa baca ini tapi saya nggak ngerti ini apa. Ya itu lagi gitu. Saya terjemahkan ini. Ismail bilang, Nas apa? Yang dibilang begini, ngerti? Enggak. Nah, tapi dia bisa ngerti karena dia ngerti konteks. Nah, dia cuma butuhnya apa sih Bu ini? Oke, dia punya gini. Nah, saling berkolaborasi gitu. Iya, mungkin nanti ya, masukan yang bagus. Nanti mungkin coba saya akomodir ya, saya petakan. Kemudian nanti bisa kita tindak lanjuti setelah workshop ya. Setelah workshop ya. Boleh, terima kasih Bu Nas. Nanti dari mereka dikecilkan lagi buat penyebaran lagi untuk tim teknis, khusus tim teknis gitu. Iya, kalau memungkinkan insya Allah bisa kita ini ya, coba ini kan. Ini malah saya heran kan, ada salah satu jurnal itu untuk ngurus PISSN kan nggak di approve sama pimpinan fakultasnya karena nggak ada uang katanya, disuruh minta ke rumah jurnal. Saya suruh bayarin. Ya Allah, padahal 200.000, padahal ya Allah, saya tuh sampai malah diminta suruh minta uangnya ke rumah jurnal. Emang kita banyak duit apa? Astagfirullah. Saya mau telepon itu dekannya. Bener. Oke, jadi itu Pak Abiza dipisahkan antara dewan redaksi dengan reviewer ya, pisahkan. Kemudian di setiap orang itu semestinya ada track record, ada linknya. Kalau nggak ada Google Scholar, ya sebisa mungkin ada Google Scholar ya, yang linknya bisa dibuka. Kalau memang nggak ada, ya kalau Sinta otomatis kan ada Google Scholar. Sinta pun, kalau ada Sinta pasti ada Google Scholar, udah pasti, karena memang ngambil hasil. Ada Scopus, ada Orchid ID, ya, ditampilkan di situ, Researcher ID dan seterusnya. Dibuat dalam kurung aja, misalnya yang di sini kan Dr. Abizal Muhammad Yati. Ketika diklik sini muncul apakah ke Google Scholar tadi atau ke Sinta tadi, silakan. Tambahin lagi di sininya. Kalau ya ini kan buatnya di static page ini soalnya, bukan di sini, bukan di bagian about ya muncul. Ini bukan di people nih buatnya. Nah, kan kosong di sini kan, karena ini dibuatnya di static page. Ini kalau diklik yang di bawah about, kemudian diklik di editorial team, kan kosong nih. Kosongnya situ ya. Nah, ya tidak harus di sini Pak, boleh saja seperti tadi, tapi di sini ya ini kan tahu Bapak masuknya kayak mana ya. Ini memang harus pakai Journal Manager, kemudian nanti di setup-nya nih Pak. Iya. Di bagian setup. Jadi kalau Bapak masuk sebagai Journal Manager, nanti masuk ke setup-nya, di setup masthead-nya, di bagian masthead nanti masuk ke. Nah, saya itu tuh menampilkan tadi ya, ada tentang sekali sempat ngerti, dan saya itu enroll ya, nggak ngerti lagi. Ya itulah Bu, artinya kadang ada sesuatu yang juga tidak bisa dipaksakan, malah stres pula nanti jadinya. Nah, saran saya nanti ada layouter gitu Pak, paling tidak ya, jangan cuma ini editor in chief Pak, ketua redaksinya, jangan managing editor, beda ini Pak. Jadi editor in chief ya,
maksudnya ketua redaksinya itu kan di sini. Managing ini wakil redaksi lah. Ada satu lagi, angkat. Jadi tolong jadi di sini Pak Bizal semestinya ketua redaksi, editor in chief lah di sini. Nggak usah ada managing gimana, nggak apa-apa. Yang penting ketuanya ada, wakil nggak ada kan nggak apa-apa. Nah, baru ini editor. Tapi mau wakilnya aja ketuanya nanti. Ya. Section editor. Tetapi di sini tulis saja editor di sini, Pak. Tapi kalau tugas nanti yang di dalam itu section editor aja dia assign, jangan editor. Tahu bedanya kira-kira? Jadi section editor ini kan sebenarnya yang fokus ke bidang dia. Contoh, saya ketika ada tulisan masuk terkait dengan katakanlah tasawuf, kalau di Futura itu kan ada beberapa keahlian kan. Kayak kita assign ke reviewer, ada yang ahlinya bidang fikih, ada yang ahlinya bidang filsafat Islam misalnya. Tentu ke orang itulah yang akan diberikan kan gitu. Nah, section editor tuh khusus di situ. Dia nanti juga akan selain membaca, akan meneruskan ke reviewer yang sesuai bidangnya. Ya, artikel tentang tasawuf ya tasawuf. Tahu aja. Ya, kalau saran saya nggak usah dibuat sini section editor, nggak usah dibuat IJN aja umum. Di dalam sini ketika bertugas nanti karena begini, section editor nanti dia agak dibatasi, tidak bisa seperti editor. Ketika masuk ke dalam UJS, dia nggak bisa nge-track semua tulisan, cuma yang dia assign sama dia. Misalnya ada masuk tulisan 10, tetapi karena Bu Yuni peran di dalam OJS ini section editor, saya jadikan section editor, Ibu cuma bisa baca yang saya kasih, bukan 10 ini. Enggak nampak juga di situ nama kita ya Pak? Kalau maksudnya? Enggak nampak di sini, enggak muncul di sini. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam, sudah login, sudah ini kan kelihatan posisi saya di dalam itu sebagai apa. Nah, seperti itu. Tadi mana Pak? Ya. Mulai motor tadi di bagian mana dia? Ya di bawah sinilah Pak, paling enggak yang hal teknis. Nah, jadi reviewer ini pisahkan, ini keluarkan ini. Jadi cut, paste ke kalau mau dibuat static page yang baru, kemudian nanti dibuat khusus memang review board of reviewers. Gitu. Untuk anggota reviewer ini cukup tuh? Masih sangat kurang nih Pak. Nah, reviewer editor bagusnya nggak hanya dari satu institusi, walaupun nanti bertugasnya cuma satu institusi untuk sementara. Ya ini sudah ada yang dari Gunung Jati, sudah ada yang dari UGM kan Malaysia. Saran saya Pak Bizal ini diperbanyak lagi, paling tidak 10 lah. 10 ya? Paling tidak. Karena reviewer kan tidak selalu bertugas mereview setiap terbit. Misalnya yang masuk tulisan bidang saya nggak tahu bidang ilmu di bimbang konseling ini misalnya kan ada pecahan ilmu-ilmu apa gitu, katakanlah psikologi. Di bagian reviewer ini kan ada yang ahli bidang psikologi, ada mungkin nanti ada misalnya bidang yang lain yang masih masuk fokus and scope itu kan ada disiplin-disiplin ilmunya. Ada yang khusus bidang ini gitu. Jadi ketika menerima tulisan tentang psikologi, oh ini bukan bagian saya, ini bagiannya yang lain. Artinya begitu maksud saya. Dan artinya tulisan kan nggak selalu dikasih setiap terbit karena tulisannya bisa jadi beragam kan. Judulnya, temanya dan seterusnya. Sesuai bidangnya lah. Nah, kan dipersyaratkan misalnya yang nasional berapa orang, yang internasional berapa orang? Tidak ada persyaratan spesifik, tetapi diharapkan memang beragam. Jadi beragam institusi. Bagaimana dengan institusi di Aceh tapi dia apa namanya? Ya boleh saja ambil dari Unima, misalnya kan sudah beragam. Ya? Boleh saja, boleh. Cuman begini yang paling penting selain diversifikasi ya, apalagi kalau berbeda negara itu lebih bagus lagi saya rasa. Jadi misalnya ada yang dari Malaysia, ada yang dari Tunisia, ada yang dari apa namanya Australia dan seterusnya, misalnya itu akan lebih bagus. Saya itu kan ada satu bukan kampus, itu Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia. Tidak apa-apa. Itu LSM.
Boleh, boleh. Boleh, boleh. Sangat boleh. Itu juga. Yang paling penting lagi sebenarnya adalah jejak publikasi. Jadi mau dia LSM, mau dia apa namanya lembaga di luar institusi kampus misalnya, ya silahkan. Tetapi yang penting, paling penting punya jejak publikasi, Google Scholar-nya bisa di track dan seterusnya. Ya seperti itu sebenarnya. Ini juga harus dipisah dan diperbaiki Pak Bisa. Selanjutnya, dan ini sekali lagi menjadi catatan juga untuk yang lain ya, Khwarizmi dan jurnal GSI juga. Nah ini satu lagi ternyata diminta CV sekarang ini. Jadi yang ikut akreditasi itu termasuk jurnal Dayak kapan itu. Komentarnya tuh suruh lampirkan CV lagi. Ya CV ini maksudnya yang di tempat ini tadi, yang di tempat editorial board tadi. Jadi makanya kalau cara ngakalinya, bukan ngakalin ya, maksudnya untuk iya, gimana Bro? Oh baik. Jadi di sini misalnya Dr. Abizar, ya kan? Di sini katakanlah ada Sinta. Nanti ketika diklik Sintanya lari ke Sinta tadi kan, akun Sinta sini. Ketika diklik nanti dituliskan sini kurikulum vitae, kasih linknya. Ketika diklik itu akan muncul ke dokumen CV. Jadi tuliskan nanti kurikulum vitae di setelah sini nih. Ini ditambahkan. Ditanam juga kita nih Pak. Ya? Ditanam juga, ditanam ke dalam situ. Itu akan lebih, karena ini masukan yang saya dapat dari hasil penilaian ya, disuruh taruh CV juga itu. Makanya nanti tampilkan kurikulum vitae gitu. Itu ya. Jadi baik di editor maupun mitra bestari, reviewer ya, itu ditampilkan link publikasi dan CV. Ya silakan Bu. Salam. Nah ini kalau bagian ini saya sih harus masuk ke dalam, tapi nggak usah lah ya, nggak. Maksudnya harus masuk ke dalam atau uji gitu ke setiap jurnal yang saya dampingi, tapi ini nggak usah lah. Sekali lagi kita tidak membahas masalah bagaimana, pertama kualitas artikel nggak usah kita bahas kan untuk target akreditasi sekarang ini. Yang kedua, apakah di dalamnya alurnya sudah berjalan seperti saya katakan tadi, masuk artikel, masuk ke ketua redaksi, saya berikan ke section editor, kemudian section editor itu akan meneruskan ke reviewer balikin lagi, kita balikin ke penulis balik, itu kan alur. Oh nggak tersampai situ, nggak usah dipikir itu. Ini yang paling penting, dari sinilah kita akan mencoba memaksimalkan sisi lain dari kualitas artikel. Kalau kualitas artikel memang nggak bisa kita rubah, alur nggak bisa kita balik lagi yang ke belakang, kan gitu. Jadi yang paling penting di sini kita maksimalkan. Statistik pengunjung, kayaknya belum ada statik. Ini maksudnya Pak. Stat counternya belum ada kan? Di mana? Ini flag Pak. Jadi yang diminta adalah stat counter. Ya ini boleh. Jurnal statistik itu Pak, beda lagi. Mana? Di atas jurnal statistik. Oke, coba sekarang. Oh sudah Pak, udah stat counter nih. Muncul stat counter. Nah, kenapa kita perlu stat counter? Karena kalau di flag counter, ini kan kita nggak bisa lihat begini nih. First time visit 13, ya kan? Mulai dari sinilah. Page view tanggal 16, page views-nya 53. Ini lumayan ini. Unique visit-nya 16. Pertama kali berkunjung 13. Yang kembali lagi setelah berkunjung ada 3. Ini sudah lumayan ini, Pak. Nah, ini kan tidak terdapat di flag counter seperti ini. Ini kan cuma informasi negara yang berkunjung, orang dari Indonesia 436, ini dari Malaysia 37, dan seterusnya lah. Dari Korea lagi 1 orang. Ini kan nggak ada informasi berapa, apakah dia berkunjung balik, ataukah dia setelah buka, habis itu sampai meninggal nggak pernah datang lagi. Itu kan. Itu pun mengunjungi gara-gara ditolong.
Nah itu kan nggak ada ini. Nah, yang kalau start counter itu kan bisa terdeteksi. Tadi udah oke tuh Pak ya? Sudah oke, sudah oke. Jadi kunjungan ini Pak untuk konsultasi itu maksimalnya gimana? Dia semakin saya lupa hitungannya. Jadi dia ada kunjungan rata-rata kunjungan unik per hari gitu ya. Itu ada apa namanya item penilaian di situ. Kunjungan unik itu begini Pak. Saya membuka ini, kemudian saya datang lagi untuk mengunjungi lagi. Itu harus buka tulisan. Maksudnya? Harus buka tulisan. Dia bisa membuka webnya, bisa mendownload tulisan, membuka itu juga membuka web. Dia sudah berkunjung kan. Nah caranya bagaimana nih? Kalau teman-teman kan yang biasanya mengirim ini minta sedekah klik, kemudian apa namanya minta bantuan dan seterusnya, ya nggak apa-apa dicoba juga kan. Di sisi lain tipsnya yang mungkin juga bisa dipakai selain itu paling mudah itu kalau di prodi bisa suruh mahasiswa. Kita ngajar ada berapa unit? Ada 5. Kan nggak ada salah juga kita suruh mahasiswa untuk ya bukan hanya berkunjung. Kalau saya sarankan triknya adalah menyuruh mereka untuk pertama bisa mereview artikel. Lihat artikel yang ada di jurnal ini, edisi ini, silahkan pilih mana saja, bikin review. Mau tidak mau dia akan berkunjung, bisa jadi dia lihat atau silahkan pilih mana saja menurut Anda artikel yang Anda sukai. Kan paling tidak dia buka semua tuh. Ini nggak bagus, ini kayaknya susah, pilih yang lain lagi. Berapa kali dia sudah berkunjung? Nah, apakah itu ngerjain? Sebenarnya enggak juga. Di satu sisi kita diuntungkan, di sisi lain dia akan terpaksa masuk ke jurnal, membaca tulisan orang, dia akan. Nah itu yang terus terang itu diantara trik yang saya lakukan. Dibanding Anda mengirimkan permintaan sedekah untuk klik. Kalau menurut saya itu nggak terlalu banyak nanti, kecuali orang yang peduli, misalnya yang ngirim Bu Nas. Kemudian saya teman dekat Bu Nas, kan nggak enak saya nggak ngeklik. Tapi ya, memang tapi bagi ya enggak, maksud saya ketika itu disebar ke banyak grup, orang baca grup itu berapa lah yang akan menindaklanjuti itu. Pastinya nanti kan apalagi di grup WA mungkin sudah lewat saja. Nah caranya yang paling ini pertama bisa diberdayakan dosen prodi mahasiswa melakukan itu ya. Dan nggak rugi mahasiswa karena dia juga akan membaca. Satu. Kedua, ya selain mahasiswa dalam bimbingan kita ya yang kita PA-nya penasihat akademik itu juga bisa diberdayakan. Nah saya nggak tahu kalau Bapeda bagaimana, tetapi itu triknya kalau yang di kampus dari situ. Anunya kalau nggak kliknya kami. Iya itu kan nggak bisa kita tracking kan, nggak bisa kita tracking apakah dia mengeklik atau tidak kan kita nggak tahu. Tetapi ketika kita suruh mereview, kemudian tugasnya itu dikasih ke kita lagi, kita kan tahu otomatis dia pasti baca itu, pasti buka, bukan pasti baca, pasti buka. Buka aja dia satu hari ini dia ini artikel volume 2019 kayaknya jelek misalnya. Saya carilah yang 2020 aja. Atau mungkin wah ini kok bahasa Inggris, saya pilih aja bahasa Indonesia. Itu kan dia paling tidak dalam satu hari itu kan dia ada berkunjung. Nah itu ya. Jadi itu Pak, saran saya untuk semuanya ya, termasuk Bu Nas, apalagi pernah menjadi kaprodi dulu pasti banyak fans yang bisa diminta untuk divorce. Oke, daftar author guideline sudah ada. Sebentar, di sini statif sudah, sitasi, termasuk sitasi sudah saya lihat ada, memang karena Google Scholar-nya sudah ada. Maksudnya nilai maksimal 5 itu maksudnya? Enggak, ini apa namanya yang diakreditasi itu Pak. Di dalam instrumen akreditasi nilai maksimalnya 5. Ini ada pecahan-pecahan lagi. Maksudnya citasinya kalau dari 0 sampai
lupa saya 0 sampai 12 misalnya, itu berarti nilainya 1. 13 sampai sekian nilainya 2. Sih berapa maksimal? Kalau seperti kami ini kan berapa ini? 4 ya? 5? Tidak ada istilah maksimal, Pak. Bagusnya sebanyak-banyaknya citasi. Tapi kan 5 seperti ini sudah cukup. Jadi ini citasi. Nah, termasuk citasi. Ini sangat saya sarankan kalau jurnalnya jurnal prodi, minta mahasiswa itu yang nulis skripsi untuk mengutip. Pokoknya kalau sudah ada yang ngutip, ini kan paling tidak apa namanya adalah nambah gitu kan di sini di apanya nih. Ini belum ada kutipan pun ini. Belum. Itulah di sebanyak-banyaknya Pak. Harus disuruh mahasiswa ngutip gitu ya. Sangat saya sarankan seperti itu. Itu triknya. Kalau enggak dibaca pun enggak sama mahasiswa. Padahal mahasiswa prodi kita kan nggak ada salahnya bantu prodi juga kan. Iya. Itu tulisan Pak ya. Ya, akan lebih bagus lagi ya, terserah mana yang sesuai dengan skripsinya Pak. Iya. Tentunya nggak mungkin ini tentang nikah siri. Kemudian yang skripsinya itu nggak ada kaitannya dengan nikah siri, bagaimana dia mengutip ini gitu kan. Dan itu tentunya akan lebih mudah lah. Saya katakan di prodi itu bisa lebih. Oke, itu catatan Google Scholar. Ini sudah saya cek bisa dibuka semua, ya. Sudah bisa dibuka semua, tidak ada masalah. Sebenarnya ini pun, ini di beberapa jurnal yang saya lihat, Khawarizmi, kemudian JSAI, Bapeda, ya. Bagusnya sebenarnya indexing selain ditampilkan begini, ya, ini kan tampilan gambar ya, dan harus bisa dibuka loh ya. Misalnya nih, ini kan bisa dibuka nih, langsung ke jurnal At-Taujih ya. Langsung ke jurnal At-Taujih seperti ini. Lihat kita Garuda, kan langsung jurnal At-Taujih. Nah, link ini harus ditanam tuh di nanti di UJS itu, setiap ini harus terbuka ke situ kan, Muraref dan seterusnya. Nah, tapi ini nggak cukup dalam artian maksud saya untuk mempermudah informasi waktu mengisi di borang akreditasi jurnal itu dibuat seperti ini. Bikin satu menu bisa di atas ini, bisa di samping sini, abstracting and index atau indexing abstracting ya. Nah, di bagian sini bukan begini semestinya nampilnya. Bisa ya boleh begini, tapi maksud saya umumnya itu dituliskan misalnya kan ditulis Garuda 1, Garuda 2, Google Scholar, bukan gambar. 1, Garuda. Ketika diklik nanti larinya ke situ juga, lari ke 2. Ini kan logo-logonya nih Pak. Ini bolehlah ditempel di dasar misalnya, di kayak tadi kan ada di depan, ini di laman depan ya. Iya. Setiap halaman muncul ya. Tapi nanti ada formulir isian itu yang suruh mengisikan link index. Nah, makanya perlu dibuat jadi 1. Ini waktu ngisi borang akreditasi nanti di Arjuna itu. Link index ya. Jadi harus ditampilkan. Ini kalau nggak ada ini ya kan Pak, itu tampilannya kan, tinggal dalamnya aja kita tambahkan 1, 2, 3. Ini dihapus tuh Pak. Enggak, jangan dihapus, biarkan aja. Jadi logonya nampil di bawah sini, kan nampil di sini. Enggak cuma ini, yang di sini kalau Bapak masukkan apakah dihapus di sini, kalau di dalam sini bagusnya jangan begini Pak. Itu dihapus. Ini cukup di laman tampilan di depan sini. Tadi kan di bawah kan? Iya. Tetapi yang di sini tulisan aja Pak. Nah, itu saran saya. Ini biarin aja.
Oke, berikutnya daftar pengedar regularity terbitan. Ini kayaknya sudah terbit yang terakhir Pak ya? Sudah. Oke. Oke. Ini pas. Harus ngusul akreditasi nih Pak. Pak. Distribusi asal penulis, saya lihat tadi sudah ada beberapa institusi yang berbeda. Tapi jangan takut di sini maksud saya. Saya mengusulkan akreditasi yang jurnal daya itu kan semuanya penulis dalam. Mahasiswa-mahasiswa saya yang di Prodi S2 Pak. Cuman saya minta pembimbingnya untuk juga ikut ngambil nama kan. Tapi kan orang dalam semua itu. Ya, bagi saya memang ada tulisan itu mau kayak mana. Dan ternyata langsung Sinta 3, lolos Sinta 3. Orang biasanya awal-awal kayak Bunas misalnya kan Sinta 4 kalau salah ya. Nah, itu maksud saya jangan takut dengan kualitas tulisan karena memang masih dipermudah nih kerannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Keran-keran untuk mempermudah. Berikutnya saya rasa sudah cukup di sini Pak. Komentar lainnya saya rasa saya ingatkan lagi alamat tadi kantor dibikin link melalui Google Map. Jadi ketika diklik langsung terbuka ke Google Map. Cuma itu cara membuat alamat di Google Map itu kan. Oh ya, itu juga nanti memang secara teknis perlu ini ya. Tapi secara sederhana memang Gmail ini udah bisa semuanya ada di situ kan. YouTube kalau kita buka email itu kan ada ini. Tinggal bisa kita buat sendiri sebenarnya. Nanti mungkin kita diskusikan tambah lain atau saya buatkan juga boleh. Oke, berikutnya. Nah, jurnal Sintesa ini terus terang ketika saya buka, Agus, memang banyak sekali yang harus diperbaiki. Khawarizmi Khawarizmi karena ada Santi tadi kan. Ini saya sudah share tadi malam waktu saya sempat baca sebelum saya ngantuk sekali ya. Ini sudah saya share ke Yasir dan pesan saya ini sangat rugi kalau nggak diusul akreditasi. Karena saya lihat semua sudah lengkap ya. Cuman tinggal satu saya terbitan Juni ini harus dinaikkan. Kalau enggak nanti kan itu yang dinilai soalnya. Bisa ditangkap Santi? Santi? Ini jangan-jangan orangnya nggak ada di situ. Oh ada ya, insya Allah hari ini Pak. Oke, jadi semalam saya dapat update dari Pak Budi, ketua redaksinya. Yasir kebetulan yang menyampaikan katanya sedang memfinalisasi untuk terbitan Juni 2020. Jadi sebisa mungkin disampaikan Santi ke Pak Budi, ini hari Jumat insya Allah kita sama-sama usulkan untuk akreditasi ya. Dan akreditasi. Nah, tetap semangat. Nah, ini menjadi banyak cara Yasir ya, nanti bisa didiskusikan dengan tim. Intinya yang terbitan terakhir itu harus dinaikkan karena itu nanti akan dinilai ya. Itu saja Santi, nanti bisa disampaikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Udah Santi, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ini saya lanjutkan ke nggak ada Pak. Oke. Ya, terima kasih Santi. Ini berikutnya untuk Sintesa ya. Sintesa ini bermasalah begini sebenarnya. Dia di ISSN setelah saya baca ini muncul kok munculnya MSN karena mau connect internet kan harus connect ini dulu ya. Mana tadi? Ini dia. Nah sini kan coba kita cek ya. Jadi masuk SMP di ILIPI. Kalau kita cek di sini Sintesa.
Ini kan muncul nih, Sintesa, Jurnal Kajian Islam Sosial Keagamaan. Jurnal Riset Mahasiswa dalam Agro Sintesa. Nah, ini maksud saya ketika kita buka sini, ini ada keterangan di bawahnya nih, nomor ISSN terkait. Makanya Bapak Ibu yang mendaftar 2 ISSN E dengan P itu pasti muncul begini. Ini artinya satu jurnal, namanya itu satu jurnal gitu. Dikenal sebagai satu jurnal. Versi elektronik dengan versi print, cetak dengan. Ini ketika di print, ketika saya klik, ini muncul yang versi print di sini nanti. Ini kan, tapi namanya beda. Sintesa, Jurnal Ilmiah Perguruan Tinggi Agama Islam. Yang di sini, itu kan satu tuh. Yang di sini, yang ini Sintesa, Jurnal Kajian Islam Sosial Keagamaan. Oke. Apakah pertanyaannya, bagaimana dengan ini? Apakah ini mau diteruskan yang versi print, versi cetak? Ya saya persilahkan mau diteruskan atau tidak. Ini namanya kok beda. Ini juga menjadi persoalan juga waktu di akreditasi kan. Dan akreditasi itu cuma perlu E ISSN, P-nya nggak ada, nggak apa-apa. Jadi seandainya ini mau ditutup, yang awal dulu ISSN awal dulu mau ditutup ya ditutup aja. Maksudnya nggak penting ya. Oh, membuat P sebisa mungkin dibuat baru agar sesuai dengan ini namanya. Kalau mau dibuat versi print, kalau yang lama ini tutup aja itu. Cuman kan kalau usul DOAJ nanti perlu kita cek lagi. Sehingga saya memang perlu juga versi print kan. E dan P kan diminta tuh datanya. Jadi kalau untuk daftar DOAJ nggak bisa nanti. Oke. Nah, dari isi jurnalnya sudah saya lihat banyak sekali catatan juga semua. Ini nanti saya share. Open access policy di bawah about ada 2. Ada open access policy, kemudian open access policy. Ada 2 dia. Harusnya 1 aja. Apa nama ininya ya? Ingat Agus, apa nama websitenya? Hah? Kopertais. Saya aja lah. Kopertais. Jurnal Kopertais 5 Aceh. Ini juga, ini saya bisa lihat Bapak Ibu ya. Ini headernya masih kosong sekali. Ini semestinya ada dibuat lah, gitu kan? Deskripsinya ini bahasa Indonesia. Masukan seperti tadi di jurnal awal ini kan bahasa Inggris. Semestinya di sini berbahasa Indonesia. Sebagian saya lihat sudah dimasukkan, misalnya nih kan dari contoh dari jurnal Dayah itu sudah dimasukkan ke sini. Nah ini saya masuk open access policy, bahannya open access policy lagi. Nah, dihilangkan 1 nih, jangan terlalu banyak ya. Di editorial team juga sama masukan tadi, seharusnya di sini apa namanya ada link ya. Ini yang bisa saya kayaknya Masuki ini. Masuki udah saya buatkan di didaktika dulu kan, jadi tinggal copy aja. Nah ini kan kosong nih, semestinya ada keterangan publikasinya. Termasuk yang lain ya, ini juga harus dilengkapi seperti tadi. Terus ada yang saya lihat agak janggal, ini di sini Pak Khalis kan Kopertais 5 Aceh, editor in chief lah ya. Tapi ada juga saya lihat beliau masuk ini orang yang berbeda atau bukan nih M Khalis. Kopertais 5 Aceh. Jadi tolong hindari menempatkan orang yang sama pada posisi yang berbeda. Jangan sampai nanti
Di sini Bu Yuni, managing editornya Bu Yuni, editornya Bu Yuni juga. Itu maksud saya ya. Dan yang berikutnya ini harus dipisahkan. Ini bagian reviewer ini dipisahkan menjadi bagian tersendiri di menu nanti. Seperti ini. Jadi ada yang editor, ada yang reviewer, editor sendiri, reviewer sendiri, dipisahkan ya. Nah, ini ada catatannya. Nah, ketua editor merangkap jadi reviewer, ini sebenarnya banyak tidak ada link jejak publikasi yang seperti saya jelaskan tadi. Perlu dicek dalam OJS. Saya ini alurnya ya, saya nggak perlu masuk. Statistik pengunjung nggak ada, hanya flag counter. Ya, itu ini sama dengan Bapeda saya rasa. Sudah ada statik. Ada start counter. Oh, kemarin sudah buat ya, alhamdulillah. Agus belum buat ya? Materinya kemarin tuh harus dibuat. Kemudian ya, ada perbedaan uraian bersegi bahasa. Ya, maksudnya seperti saya jelaskan tadi, semestinya sama. Bahasa interface-nya bahasa Inggris, uraian di dalamnya harus bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti apanya, ya tinggal diterjemah aja kan. Nah, itu udah selesai untuk sintesa. Ada pertanyaan Agus? Oke, saya rasa masukannya hampir sama juga ya, beberapa jurnal ini. Kalau jurnal Bapeda, ini yang agak repot saya, jurnal Bapeda begini Pak. Ini saya. Jadi linknya apa Pak ininya Pak? Jurnal Bapeda. Di sini ya. OJS Bapeda. Munculnya kalau di kita ini kan ya di mana? Oh, di sini ya. Produk sini ya. Oh, di sini ya. Oh, oke. Nah, nanti kalau mendaftar apa tolong dipastikan langsung. Nah, ini. Jadi kan maksud saya begini Pak Irham dan Pak Masdi, yang mau dipakai yang mana nih? OJS 2. Nah, nanti kalau yang ini, maksudnya jangan di link ketika disebarkan itu link ininya yang dipakai mendaftar sampai garis miring A nih ya ujungnya. Jangan sampai nanti sampai di sini nanti. Ya, kita bagiin memang sampai. Oke. Nah, jadi di OJS ini nanti kalau soal tampilan bisa kita perbaiki Pak, tidak ada masalah. Cuman yang mau saya sampaikan ini dari segi komponen-komponen ini secara umum beberapa masukan ada yang sama. Ini kan bahasa Indonesia nih. Ini semestinya berbahasa Inggris. Karena ini home, about, login, register dan seterusnya bahasa Inggris. Dan berbahasa Inggris. Fokus and scope dan seterusnya bahasa Inggris. Jadi harus sekali lagi berbahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di editorial tim juga, saya lihat tidak semuanya itu sempat juga. Nah, inilah yang saya maksudkan harus kita sama-sama lengkapi ini track record publikasinya itu. Paling enggak kalau enggak ada Google Scholar dibuatkan. Buatkan. Paling enggak kan beliau punya apa tesis atau apa. Ada kan? Nah, disertasi. Jadi bisa dinaikkan itu. Kalau enggak dibuatkan. Jadi begini, ada yang mohon maaf kadang ada yang apa kita perlu banyak berkorban untuk awalnya. Saya terus terang misalnya dari jurnal Futura, Didaktika itu saya membuatkan semuanya gitu. Saya buatkan ini, terus saya cari CV-nya, saya buatkan, saya tanam. Memang harus ada yang berkorban karena kalau tidak misalnya kita minta kadang-kadang nggak dikasih. Nggak lama itu nggak dikasih. Sementara kita perlu cepat. Betul, kadang memang dalam beberapa hal harus kita terjun. Cuman
satu catatan yang saya sampaikan, terkadang nih ya, maaf ya, kadang pola orang kan ada yang dengan teknologi sendiri tidak terlalu familiar untuk dipaksakan pun nanti malah lelah sendiri maksud saya. Nah dalam kondisi seperti itu mau nggak mau memang harus meng-hire orang, kalau perlu bayar lah. Ya dari mana sumbernya ya mungkin bisa dicari dari Remun atau apa misalnya dari Pak Kecil atau apa. Nah, just kidding. Pokoknya itulah yang saya masukkan itu, ya. Oke. Atau tetangga ya. Atau tetangga. Puslit. Puslit. Jadi ini ada beberapa hal yang saya lihat tolong juga diperhatikan nih Pak Irham, Pak Masdi. Ya. Misalnya ini editor in chief, E-nya kan seharusnya gede, kemudian chief. Ini dalam beberapa hal typo banyak sekali saya lihat. Misalnya ini menuliskan nama sendiri harus M besar ya. Jadi diseragamkan. Itu nanti untuk penamaan nama diri dan seterusnya ya. Dan ini harus dipisahkan reviewers ini menjadi tempat sendiri. Jadi dibuat tempat sendiri, kalau editor sendiri, reviewernya sendiri. Mana tadi ya? Jadi harus dipisahkan maksudnya Pak. Sekretariat ini kan bahasa Indonesia, seharusnya ya bahasa Inggris di sini. Selection editor mungkin nggak terlalu dikenal ini, editor aja. Nah, editor aja. Ya. Oke, kemudian reviewer sekali lagi nanti dipisahkan ya. Ya udah. Oke. Fokus and scope sudah ya di atas tuh, nanti bisa kita tata lagi. Kalau ISSN insya Allah tidak ada masalah ya, bisa, karena saya juga yang mengurus ISSN-nya dulu, ISSN-nya. Nah ini Bapak Ibu Bapeda kan ya, ISSN sudah mengurus hampir setahun ya. Setahun ya. Iya. Keluar itu, makanya agak ini. Terus terakhir kebetulan ada, ya masih ada teman saya yang si Rito itu sebelum dia kuliah, saya minta bantu Rito itu. Akhirnya malah rugi karena sudah bayar duluan. Dulu kan modelnya bukan sekarang dikasih kode billing. Kalau sekarang ada kode billing, Pak. Dikirim ke email kita, kasih kode billing ini. Kalau kita kemarin kan ngirimnya ke LIPI itu kan. Jadi sekarang nggak lagi seperti itu. Jadi rugi uang juga udah bayar, ternyata nggak diproses-proses. Nah untuk indeksasi memang harus kita ini perbaiki juga nanti Pak Irham dan Pak Masdi ya. Publication, sudah ya? Oke, nanti kita ini kan fokus and scope. Ini sudah mengerjakan yang dalam yang saya tugaskan di kelas A atau belum ini? Sudah ya? Jadi kalau sudah, saya rasa juga mereka sudah disesuaikan ya. Oke. Nah, jadi ini oke. Publication ethics, order deadline. Oke. Jadi hal-hal seperti ini semua tinggal kopas saja dari contoh saya, tinggal diubah-ubah, sesuaikan. Abstracting, indexing ini sebenarnya nanti juga dibuat setelah semakin banyak indeksnya. Nanti bisa sambil jalan. Kemudian open access policy sudah. Ini artikel guideline juga sudah ya. Ada, kemudian naskah. Saya ini ya, bahasa Indonesia. Ya, ini semestinya nanti disesuaikan lagi. Nah ini kan sudah pakai bahasa Inggris, tapi beberapa bagian lain belum, harus disesuaikan. Ya. Start counter nanti begini. Ini pun saya juga menjadi, saya herannya begini ya,
ada masukan yang ke jurnal Daya kemarin waktu usul akreditasi. Ada salah satu asesornya bilang nggak ada start counternya, padahal udah ada gitu. Sudah ada di kami taruhkan di sini nih start counter. Jadi akhirnya sesuai dengan sering dia lihat. Nah makanya saya akhirnya ini saya terpikir kalau mungkin nggak nampak di bawahnya, saya taruh juga di atas ini. Saya nggak tahu apakah ini nanti berfungsi atau tidak, saya nggak tahu ya. Maksudnya ketika usul akreditasi nanti apa berubah lagi. Karena biasanya yang kalau sudah mengusul akreditasi dan akan mengakreditasikan kembali itu kan, ya saya dengar itu asesornya sama. Jadi yang mengasesori menilai kita di akreditasi pertama itu akan menjadi asesor di reakreditasi. Bisa lihat perkembangan. Supaya betul ada perbaikan atau enggak. Oke, berikutnya karena sudah 12:30 ya. Ini masukan umum untuk Dewan Editor semua tadi kan CV, track record, Sinta, kalau nggak ada Google Scholar, Scopus dan seterusnya itu ditampilkan. Dan CV. Jadi langsung mengumpulkan juga CV dari orang. Statistik pengunjung unik per hari, start counter itu kalau sudah dipasang nanti insya Allah akan berkembang ya, akan berkembang. Cek profil citasi jurnal ini kayaknya belum, sudah ada berapa ya? Di Google Scholar-nya Oke. Nah, ya karena Google Scholar-nya belum belum dipasang. Jadi artinya ini belum bisa kita track ya berapa yang mengquote, yang mensitasi ya. Oke, cek daftar pengedar tautannya sudah banyak. Terbitan, nah ini penting sekali karena sudah terbitan lama. Sangat saya sarankan segera ini, kalau memang karena Pak Irham menyampaikan ke saya mau akreditasi kan. Cuman dia akreditasi pasti dilihat ke belakang nih Pak. Jadi mau tidak mau 2020 harus penuh, 2019 harus penuh. Dan yang ke belakang ini dinaikkan terus. Nah misalnya, sempat saya lihat begini ya, maksudnya ini kan 3, paling nggak 5. Ya 2 lagi ini. Di setiap artikel harus ada 5 minimal. Jadi jangan sampai 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Soal kualitasnya nggak usah dipusingkan. Jadi yang penting kalau nembus akreditasi, karena ada peluang untuk naik peringkat kan. Tembusin tanam pun nggak apa-apa. Artinya ada peluang untuk reakreditasi naik, bukan hanya ke 5, dari 6 bisa saja ke 4, bisa ke 3, bisa langsung 2 kan. Jadi artinya tidak ada masalah dengan itu. Nah, Bapeda saya rasa punya kekuatan dengan jaringan Bapeda di provinsi yang lain. Artinya hasil penelitian di Jawa Timur bisa dioper ke sini. Kan pasti ada koneksi lah. Siapa Bu siapa? Iya, halo. Ya. Bu Emma, tolong mungkin bisa connect ke 3 aja, misalnya Aceh, kemudian Sumatera Utara, satu lagi misalnya Jakarta ngoper 2 tulisan ke Sumatera Utara 2 tulisan ke Aceh ngoper ke, itu kan bisa change gitu. Saya nggak tahu apakah itu, saya nggak tahu kondisi di Bapeda ya, artinya kendala dan seterusnya saya tidak tahu. Tapi maksud saya, seandainya itu bisa, mungkin bisa jadi alternatif itu Pak. Tapi untuk artikel ya. Untuk artikel biar kalau ini kan gimana? Apakah? Oh ya, sudah lumayan luar. Oh, alhamdulillah. Dari luar Aceh ya. Nah, ini berarti potensial Pak. Artinya dari segi nilai artikel ini sebenarnya lebih banyak dibanding nilai tampilan. Jadi artikelnya diversifikasinya bagus,
belum lagi nanti isinya bagus misalnya, tentu nilainya lebih bagus. Artinya jangan ragu untuk nembus ke akreditasi. Cuman kita kan juga tidak boleh istilahnya bondo nekat ya, maksudnya modal nekat doang, nggak realistis ya. Misalnya ini, dalam kondisi seperti ini ngusul akreditasi itu nekat betul Pak, karena belum maksudnya yang mendasar harus dipenuhi belum terpenuhi. Tapi kalau ini sudah artikelnya penelitian ini bisa kita ini. Dan bisa kita bikin rapat lagi Pak kalau yang ini ke depan bisa. Mungkin dari sini nanti saya catatan-catatan saya mungkin secara breakdown atau apa ditujukan ke Bu Emma biar saya breakdown lagi nanti dari hasil dari workshop ini harus kita perbaiki. Jadi bisa lebih bagus kan. Oke. Distribusi salmonella ini sudah bagus tadi kan, cek regularity. Komentar lain ya saya rasa tidak ada, tinggal kita percantik tampilan itu nggak susah juga sih, bikin style sih apa. Oke, kira-kira seperti itu yang untuk jurnal dari Bapeda. Saya rasa masukan tadi juga untuk jurnal yang lain ya, dan karena sudah lewat 12:30. Masih ada satu jurnal ya. Sekilas saya overview sekilas saja. Satu jurnal saya nggak tahu ini masih terhubung dengan siapa namanya? Noval masih ada nggak nih? Ada ya? Masih ya? Oke. Baik, Pak Noval, ini sedikit saya, ya catatan-catatannya juga penting untuk Pak Noval bersama tim di JSAI ya. Jurnal Sosiologi Agama ini sepertinya ada yang kurang pas di settingan sehingga ini munculnya terlalu besar di halaman depannya. Sekilas sudah saya lihat pekerjaan tugas yang di kelas A sudah dilakukan dan sudah dipasang di sini. Kalau JSAI, jadi ini misalnya dapat CS beberapa sudah dipasang dan saya sudah lengkap ya, dari tugas itu sudah ditindaklanjuti. Cuman perlu dipastikan lagi di sini ini kan bahasa Indonesia, jadi masukan umum seperti saya sampaikan ke kawan-kawan tadi, ini semestinya berbahasa Inggris. Karena di sini bahasa Inggris, bahasa interface-nya bahasa Inggris. Karena itu harus ditulis dalam bahasa Inggris ya. Kemudian nah ini seperti ini. Ini seandainya dituliskan Google Scholar, Morarev, Garuda, OneSearch dan seterusnya. Akan lebih baik lagi ini ditaruh link. Oh iya Pak. Oke, siap. Di bagian-bagian sini. Ditanam link maksudnya Pak ya? Ya, ditanam link ke dalam sini. Iya. Jadi di satu sisi ini akan mempermudah asesor saat akan memberikan penilaian. Kemudian jurnal template sudah saya lihat juga udah oke. Nah ini juga masukan untuk Bapeda ya, jurnal template-nya sudah ada Pak ya? Sudah ada ya? Oke, jadi bukan hanya ini sebisa mungkin bisa di-download seperti ini. Ya, jadi nanti bisa diacu oleh penulis yang akan menulis di tempat itu. Ya. Cuman mungkin ini headernya nanti tolong disempurnakan. Ya. Nggak kelihatan Pak, maaf. Ya, ini kan masih kecil sekali dia saya. Ya, itu diperbesar nanti. Ya, oke. Berikutnya kalau dari segi terbitan. Kalau dari segi komponen saya lihat sudah lengkap ini. Iya. Cuma dari segi terbitan di sini kira-kira ini JSAI sudah berapa tahun ya? Ini baru sekitar 1 tahun Pak, mulai dari proses awal pembuatan dan seterusnya komponen-komponennya juga baru kemarin. Jadi ini terbitan pertama Pak, langsung kita udah
ISN, Pak. Sebentar, ISSN-nya terbitnya kapan? Terbitnya saya cek suratnya, Pak ya. Uh, Ya, suratnya ada. Surat. SK. Nah, ini semestinya di bagian depan ada ditampilkan ISSN di sini. Di Dan mana, Pak? di bagian depan sini semestinya bagusnya akan lebih baik ditaruh ISSN di sini. Oh, oke. Ya. Di ISSN. Ya, tidak harus meniru yang saya contohkan, tapi maksud saya seperti ini. Oh, Jadi iya, taruh Oke. ISSN di depan Di dan depan, kemudian ya. ketika diklik larinya ke ini. Nah, Oke, Pak. saya nggak tahu kapan ini SK-nya ya? SKISN. Ya. Oh iya, saya cek dulu, Pak. Oh, belum di ini ya. Jurnal studi. ISN kemarin kapan? Tanggal. Ini sudah saya cek. Ini kan 25 Januari 2020 ya? Iya, betul. Betul ya? Oke, ini berarti terbitan pertama ya? Iya, Pak, betul. Oke, ya. Jadi tidak masalah. Oh, 4 bulanan ya? Iya, kita tahun 3 kali rencana, Pak. Oke, 4 sanggup bulanan. itu? Ya itu, Pak. Editor and chief-nya mintanya kayak gitu. Waduh. Tapi apa mungkin ada saran dari Pak Anto mungkin gimana bagusnya mungkin, Pak? Karena kan kemarin pas membuat itu berdasarkan semangat aja. Iya betul. Saran saya jangan 4 bulanan. 4 bulan. Begini maksud saya. Oke. Lebih baik kita lebih baik kita itu membuka peluang untuk akreditasi sesuai dengan kekuatan kan. Oh iya. Kalau 4 bulanan itu berat itu menurut saya. Dan nanti penilaiannya juga berat. Oh iya, Pak. Dinilai nanti kan otomatis harus menyerahkan hitungannya tahun bukan nomor soalnya. Oh iya, Pak. Jadi 2 tahun terbitan 2 tahun terakhir itu yang dinilai. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun 3 kali berarti 6 nomor nanti dinilai dan itu berat itu. Oh iya, Pak. Maksudnya dinilai oleh Azhar. Lebih baik 2 edisi, 2 kali terbit dalam 1 tahun. Bulanan, ya. Artikelnya sedikit juga tidak apa-apa, maksudnya 5 atau 6. Iya. Mau banyak ya udahlah 8 aja lah. Itu misalnya 8 nanti bisa diakomodir. Tetapi lebih bisa kita sanggupi dibanding setahun 3 atau 4 hari nggak sanggup itu. Menurut saya kecuali begini, nanti sudah terakreditasi sudah bagus begini udah ini, nah di situ baru bisa kita rubah. Ini bisa dirubah nih. Oh berarti masih bisa dirubah ini Pak ya? Bisa dirubah. Maksudnya nanti waktu sudah terakreditasi sudah ini, wah ini tulisan sangat banyak. Ini saya akan terbitkan setiap hari. Ya. Oke Pak. Ya, oke, jadi Pak. nanti di ke depan aja masalah itu. Kalau yang sekarang sangat saya sarankan 6 bulanan. Oke, 6 bulanan. Oke Pak. Kemudian ya itu saya rasa karena saya lihat sudah diakomodir dari tugas kelas A ya beberapa ini ya. Iya Pak. Iya, jadi saya rasa tidak ada masalah. Nanti mungkin perlu dipastikan lagi bahwa setiap reviewer bisa diakses. Oh iya. Saya rasa ini sudah. Beberapa reviewer memang itu tidak ada Google Scholar-nya Pak. Berhubung beliau itu adalah senior kami di Prodi, itu lebih baik bagaimana Pak? Berdasarkan pengalaman. Iya. Baik, kalau tidak ada itu tadi saya sempat sampaikan, memang kita harus membuatkan seperti Sinta, misalnya Sinta kan kalau yang dosen wajib kan,
Iya. Jadi paling tidak dari ya, kalau nggak ada Google Scholar memang Sinta juga nggak bisa kan. Saya Tapi cek Google Scholar-nya ada, tapi tulisannya mungkin Pak nggak aktif Google Scholar-nya. oh begitu ya. Ya, apa itu nanti juga mempengaruhi ke proses akreditasi gitu Pak? Iya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi kalau tidak ada Oh iya jejak Pak. aplikasi sama sekali. Oh, kalau mau akreditasi dihilangkan dulu nggak apa-apa juga, nggak usah tampilkan. Nanti kalau pas Oh ya. sudah akreditasi dinaikkan saya kira. Oh, Ya iya, biar Pak. nggak marah orangnya ya. Tapi Betul. kalau mau akreditasi itu menjadi penilaian juga yang sangat baik. Oke. Oke Pak. Nah, itu kemudian ya semalam sudah saya periksa juga ini. Jadi apa namanya di bagian ini mungkin special thanks for ini ada reviewer acknowledgement mungkin ya maksudnya ya. Iya. Tapi di daftar board of reviewer semestinya ini dibedakan lagi. Ini kan khusus yang sudah mereview kan. Iya. Tapi board of reviewers itu daftar semua reviewer, boleh 100, 200 terserah berapa. Oh iya Pak. Nah itu. Dan saya rasa dengan kekuatan anak-anak muda di sosiologi agama, ini kan jaringan juga luas kan. Iya Pak. Jadi insya Allah saya yakin bisa lebih. Ya saya rasa sudah cukup kalau dari segi komponen-komponen ini. DOI sudah. DOI kita kemarin kan DOI per ini Pak tulisan. Jadi DOI belum nampaknya Pak. Oh belum ya? Ya, Nah, DOI belum. Nah DOI itu harus dipastikan kalau sudah ada DOI ini sudah bisa usul untuk DOAJ karena ininya iya. sudah lengkap. Nah, ininya sudah lengkap. Oh, iya. Tinggal usul DOAJ dan ininya yang masih bahasa Indonesia dirubah ke bahasa Inggris. Oh yang ini Pak ya? Ya. Jadi bahasa interface bahasa Inggris otomatis uraiannya berbahasa Inggris. Iya Pak. Nah, itu aja. Baik, saya rasa itu mungkin yang berat kalau sampai itu terbitkan 4 bulanan ya. Iya Pak. Oh iya satu lagi yang saya sempat perhatikan ini ada logo yang nggak bisa dibuka ini. Iya, tadi juga sudah saya cek. Maaf Pak Anton, iya, sudah saya cek nggak bisa. Ya ini saran saya memang tidak dimasukkan dulu. Jadi yang begini, termasuk untuk semuanya ya. Kalau ada yang memang belum masuk, misalnya ke ini, jangan tampilkan dulu. Oke Pak. Misalnya kayak Garuda, ini kan belum bisa diklik nih dan belum masuk, ini jangan masukkan. Kecuali memang sudah ini. Ya. Karena ada sempat yang bukan di jurnal yang saya akreditasi, ada siapa ya yang jurnal siapa itu sempat dikomunikasikan ke saya. Ternyata dipermasalahkan itu, dianggap menipu. Iya betul. Nah, jadi jadi nanti yang ditampilkan ya memang oke, ini Muraref kayaknya sudah kan. Sudah, tadi udah. Seingat saya sudah didaftarkan, Google Scholar juga sudah. Tapi yang memang belum ini tolong bisa diperbaiki. Jangan ditampilkan, oke Pak. Nggak usah ditampilkan, ya itu aja. Baik, saya rasa demikian ya, jurnal sosiologi agama ini saya rasa bisa juga untuk bergerak cepat ini. Iya Pak. Baik, karena waktu sudah siang ini, dan ini saya rekam, nanti saya taruh di Google Drive di materi itu, nanti kalau memang mereview lagi silakan diputar lagi. Yang apa yang saya masukkan ini. Jadi ini kan saya rekam. Baik, saya rasa demikian, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, absen. Nanti saya sharing. Iya. Oke. Makasih. Oh, iya saya nggak pernah. Saya hanya si selfie. Nggak ada yang foto. Ya, ini foto sisi terakhir gitu. Oh iya, absen saya sharing aja lewat ini nanti lewat WA aja lah nanti. Ya, oke, Santi. Oh ya. Semangat kita nih kan. Sebentar. Masih ada staff di situ. Agus. Baik, silakan kalau mau permisi Pak Noval dan Bu Santi. Ini masih ada di sini. Mohon maaf tidak bisa menyediakan makan siang, baik yang online maupun offline. Saya pun bagaimana ini selama makin siang wajib menyediakan kita nggak ada.
Alhamdulillah. Sebelum jadi karo Ada lagi? Mohon maaf nih Pak. Mungkin saya share aja nih. Ya silakan Pak Noval, terima kasih ya. Permisi, silakan Pak, silakan. Bisa meninggalkan tempatnya. sanksi nggak nampak saya. Ini saya video ya. Ini Kok video? drama ini Workshop pendampingan akreditasi jurnal ilmiah. Pak Anton akan memberi sedikit komentar terhadap kegiatan ini. Ya ini teman-teman lagi belajar semua dan kita rencanakan besok targetnya ke akreditasi dan DOAJ. Demikian pemirsa laporan dari TKP. Fotonya ada? Salah terus. Oke. Udah, terima kasih. Sama-sama. Saya nggak diajak minum. Enggak. Maaf ya enggak. Oke, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau kurang-kurang ini bisa kita diskusikan lagi. The recording will be saved in. Oke.